Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayat berapa ini? 49. Ayatnya empat puluh sembilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kamu putuskan perkara di antara mereka bima anzalallah, dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kau ikuti keinginan mereka, orang-orang kafir. Wahdarhum ayyaftinuk, dan waspadalah kamu terhadap mereka fitnah yang mereka timbulkan kepada engkau, yaitu memalingkan kamu an ba'dima anzalallahu ilaika, memalingkan kamu dari sebagian hukum yang telah Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau, tetapi jika kamu berpaling dari hukum Allah, fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Fa in tawallau, bukan, tapi jika mereka berpaling, mereka enggak mau mengikuti hukum yang telah engkau putuskan sesuai dengan hukum Allah, lalu mereka berpaling begitu. Fa'lam, maka ketahuilah, annama yuridullahu, sesungguhnya Allah menginginkan, an yusibahum, menimpakan mereka, bi ba'di dzunubihim, menimpakan mereka balasan dengan sebab sebagian dosa mereka, dosa berpaling itu. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu fasik, artinya keluar dari ketaatan Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka lebih menginginkan hukum jahiliyah? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, padahal tidak ada yang punya hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Kita masih ayat yang kemarin, ini lanjutan ya. Orang-orang kafir itu kan, Yahudi Nasrani itu meminta keputusan hukum kepada Nabi. Padahal hukumnya sama di Taurat maupun Injil terkait hukum zina, ya, dan hukum tentang membunuh, itu kisos, itu sama hukumnya berlaku. Mereka mencari hukum kepada Nabi Muhammad untuk mencari pengalihan agar diringankan. Harapan mereka mendapatkan dispensasi hukum yang lebih ringan. Padahal tidak, hukum Allah berlaku. Zina hukumnya rajam bagi yang sudah muhson, bagi yang belum muhson jilid. Itu sama. Jadi kita baca ayatnya, wa anihkum, dan hendaklah kau putuskan, bainahum, di antara mereka, ay baina ahlil kitab, idza tahakamu ilaika, apabila mereka berhukum kepada engkau, hukumkan bima anzalallah, dengan hukum yang telah Allah turunkan. Wa hadhil jumlah ma'tufatun alal kitab, ay anzalna ilaikal kitaba, di atas ayatnya udah ada itu. Wal hukum bainahum,
anzalna ilaikal kitab wal hukma bainahum. Kami turunkan kitab dan hukum yang berlaku di antara mereka. Wa dzikru inzalil hukmi, dan penyebutan bima anzalallah itu litakidi wujubin tisalil amri, untuk memberikan penekanan wajibnya hukum itu dijunjung tinggi. Imtisalul amr itu menjunjung tinggi perintah. Au ala qaulihi bil haqqi anzalnal kitaba, artinya di ayat anzalna ilaikal kitaba bil haqq di sana itu penyebutan ala dengan sebutan bil haqq, ay anzalna ilaikal kitaba, kami telah turunkan kepada engkau kitab bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, wabil hukmi, dan kitab yang diturunkan itu membawa ketetapan hukum. Wa dzikru inzalil amri bil hukmi ba'dal amri tasrihi bihi ta'kidun lil amri wa tafrisun lima ba'dahu. Dan penyebutan inzalul amr, penyebutan diturunkannya perintah berhukum tadi, anihkum bainakum, itu kan perintah berhukum. Ba'dal amri sharih, setelah perintah yang jelas, itu maknanya ta'kidun lil amr, juga menambah penguatan perintah, wa tafrisun lima ba'dahu, dan membentangkan, artinya menghamparkan apa yang ada sesudahnya. Perintah itu harus dijalankan begitu, apapun perintah Allah. Dan apapun hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, yang sifatnya qat'i itu ya. Wali annal ayataini hukmani, dua ayat tersebut adalah dua ayat yang mengandung hukum. Amarallahu bihima jami'an, yang Allah telah perintahkan dengan dua hukum tersebut secara menyeluruh, keseluruhan berlaku, baik bagi orang-orang yang berpegang kepada Taurat, Injil, maupun yang berpegang dengan Quran. Li'annahum ihtakamu ilahi sallallahu fi zinal muhsan, karena riwayatnya satu, mereka berhukum kepada Nabi terkait dengan urusan orang yang zina muhsan. Kemudian tsumahtakamu, kemudian mereka meminta keputusan hukum fi qatilin kana fihim, terkait dengan orang yang terbunuh di antara mereka. Jadi ketetapan hukumnya, kalau orang zina ya harus dirajam, kalau orang bunuh harus dikisos. Udah ketetapannya udah begitu. Kata Allah, wala tattabi ahwahum, jangan kau ikuti keinginan mereka, fi adami qatlis syarif bil wadi, yaitu dalam hal tidak membunuh orang yang mulia disebabkan perbuatan orang yang hina. Dengan sebab orang membunuh. Jadi orang mulia ketika membunuh orang yang tidak mulia, itu orang yang rendah, itu kan mereka pilih-pilih. Hukum ini kan tebang pilih. Jadi hukum tebang pilih itu bukan baru sekarang ya. Dari dulu udah begitu tuh. Jadi kalau orang mulia yang melanggar, kalau bisa dicari ali ya, dalil, bukan dalil, dalih. Kalau dalil nggak usah kalau mencari dalih itu dialihkan supaya nggak dihukum gara-gara membunuh orang rakyat jelata gitu. Tapi kalau rakyat jelata bunuh orang mulia, itu nggak ada kompromi, harus bunuh. Kemudian wa adami qatlil rajul bil mar'ah, tidak dibunuhnya seorang laki-laki disebabkan membunuh perempuan, karena status mereka pada saat itu membedakan betul laki dan. Jangan ikuti kemauan mereka, jangan pola-pola semacam itu, kata Allah. Wahdharhum, dan waspadalah terhadap mereka akan upaya mereka memalingkan kamu, ayyamiluka an ba'di ma anzalallahu ilaika, memalingkan engkau dari sebagian hukum yang telah Allah turunkan kepada engkau. Wa yarudduka ila ahwaihim,
dan mereka mendorong engkau untuk mengikuti keinginan mereka. Nah, di sini kemudian penjelasannya nih. Wa kana Banu Nadir idza qatalu min Quraizata addu ilaihim nisfad dia. Dulu Bani Nadir, ini konstruksinya biar paham ya. Yahudi yang ada di Madinah saat itu ada 3. Ada Yahudi Bani Nadir namanya, satu. Yang kedua Bani Qainuqa. Yang satu lagi Bani Quraizah. Ingetin kalau baca tafsir itu biar paham. Bani Nadir apabila mereka membunuh orang Quraizah, mereka itu membayar diat tebusan itu separuh. Kalau 100 unta ya cukup mereka bayar 50. Wa idza qatala Banu Quraizah min Bani Nadir addu ilaihim diyata kamilatan. Dan apabila orang-orang Bani Quraizah membunuh Bani Nadir, maka orang Bani Quraizah membayar diatnya sempurna, yaitu 100. Jadi kayaknya Bani Nadir ini lebih mulia. Wa yaqtulunan nafsaini bin nafsi. Dan mereka Bani Quraizah yaqtulunan nafsaini membunuh 2 nyawa dengan sebab membunuh 1. Wa yafqaunal ainani bil ain, mencongkel 2 mata dengan sebab mencongkel 1 mata. Faghayyaru hukmallah alladzi anzalahu fit Taurat. Maka itu artinya mereka telah merubah hukum Allah yang telah Allah turunkan dalam Taurat. Fama lahum yukhalifun. Apa alasan mereka untuk menyalahi atau menyelisihi hukum yang Allah tetapkan? Qala Ibnu Abbas berkata, inna Ka'b bin Usaid wa Abdullah ibn Surya wa Syas bin Qais qala ba'duhum li ba'din. Dia ada riwayat Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Surya, Syas bin Qais, mereka ngobrol satu sama lain, idhabu bina ila Muhammadin la'allana nuftinuhu. Pergilah kepada Muhammad, barangkali kita bisa memfitnah dia, artinya kita bisa menguji dia. Kalau dia nurutin maunya kita, barangkali kita pertimbangkan, kita ikut Muhammad. Tapi kalau dia nggak nurutin maunya kita, kebiasaan kita gitu, dia punya hukum yang lain, ya berarti kita nggak bisa ikutin dia. Ay nusarrifu an dinihi, makna nuftinuhu artinya nusarrifu an dinihi, kita palingkan dia, simpangkan dia dari agamanya. Fa'atauhu, lalu mereka datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Abul Qasim. Mereka bilang, wahai Abul Qasim. Nabi Muhammad kan salah satu nama beliau adalah Abul Qasim. Karena putra Nabi namanya Qasim. Qad arafta anna ahbarul Yahud. Ya Muhammad, kata mereka, kamu tahu kami ini kan tokoh-tokoh Yahudi. Tokoh sentral, ahbar, ulamanya itu. Wa ana in ittaba'naka ittaba'nal yahudu kulluhum. Kami ini, kalau kami ngikut engkau, maka Yahudi yang lain pasti ikut kamu semua. Ya. Kalau kami ikut engkau, maka yang lain ikut kami. Jadi kalau kamu mengharapkan orang Yahudi beriman, ya cukup kamu turutin maunya kami ikut kamu, dan yang lain nanti pasti akan ikut juga. Kan keren tuh janjinya tuh. Sama orang kampanye kan begitu, kita pegang dah tetuanya, aman dah. RT kita pegang, ntar warganya urusan RT kan gitu. RT gak bilang sama calon, itu cukup dah transaksinya sama gua, masyarakat itu urusan gua gitu. Kan begitu biasanya. Apa tuh? Enggak, kalau kiai mah didatengin. Iya, bukan datengin.
Kalau kiai didatengin. Kenapa ini ngomong ya? Itu ada yang kesongel kali. Satu, dua, satu. Nah, jadi jangan ke pemilu ya, ini ceritanya aja. Di kata-kata biangnya Yahudi, kalau kami ikut engkau, kami kan tokoh nih, kalau kami ikut engkau, maka Yahudi yang lain pasti akan ikut kami juga. Nah, kemudian disebutkan kasusnya nih, wa anna bainana wa baina qaumina khusumatan. Sekarang ini di antara kami dan di antara kaum kami ini sedang ada persengketaan. Fanatahakamu ilaika, maka kami datang kepada engkau ini untuk meminta keputusan hukum kepada engkau. Faqdi lana alaihim nu'min bika. Putuskan bagi kami hukum atas mereka, niscaya kami akan beriman kepada engkau. Fa'abadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menolak itu. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah, lalu Allah turunkan ayat ini. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdarhum ayyaftinuk am ba'di ma anzalallahu ilaik. Faqauluhu ta'ala ayyaftinuka itu badal istimal minal maf'ul. Kalimat ayyaftinuka itu takwil masdarnya itu menjadi badal istimal dari maf'ul. Wahdharhum ayyaftinuk. Hati-hati terhadap fitnah mereka. Ay wahdharhum fitnatahum. Hati-hatilah terhadap mereka akan fitnah mereka. Au mudhaf ilaihi, atau takwil masdar ayyaftinuka itu menjadi mudhaf ilaihi li maf'ulin min ajli, untuk maf'ul min ajli, ay ihdarhum makhafata ayyaftinuk. Hati-hatilah terhadap mereka karena waspada akan fitnah mereka, yaitu ayyasrifuka anil haq. Mereka memalingkan engkau dari kebenaran, wa yulquka fil batil, dan melemparkan engkau di dalam kebatilan. Fa in tawallau, tetapi jika mereka berpaling, ay a'radu anil hukmi bima anzalallahu ta'ala wa aradu ghairahu, jika mereka berpaling dari hukum yang sesuai dengan yang diturunkan Allah, wa aradu ghairahu, dan mereka lebih menginginkan yang lain selain hukum yang ada itu, fa'lam, maka ketahuilah annama yuridullahu ayusibum bi ba'di dzunubihim, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki, Allah menginginkan menimpakan mereka dengan sebagian akibat dari kesalahan mereka. Artinya kalau mereka berpaling, ya mereka yang akan menanggung resikonya. Nggak ada urusan dengan Nabi Muhammad. Apalagi memang Nabi udah tahu betul karakter mereka. Ay fa'lam annama yurid ayyusibahum ayyabtaliyahum. Allah ingin menimpakan mereka bijazai ba'di dunubihim, dengan membalas sebagian dosa mereka fid dunya, di dunia ini. Apa itu balasan Allah kepada mereka yang berpaling dari hukum Allah? Wa huwa ayyusallitaka alaihim, yaitu memberikan kuasa kepada engkau atas mereka. Kamu bisa menguasai mereka, yang mereka nanti akan dikalahkan oleh Nabi Muhammad. Wa yu'adzibahum fid dunya, dan Allah siksa mereka di dunia ini bil qatli, dengan dibunuh dalam peperangan, wal jalai, diusir, diasingkan seperti Bani Nadir, wasabyi, dan ditahan menjadi tahanan. Fal qaum,
juwizu fid dunya bi ba'di dunubihim. Ini berlaku umum nih. Maka manusia itu bisa saja diberikan balasan di dunia ini disebabkan sebagian dosa mereka. Ya, kita maksiat itu bisa membuat hidup kita menjadi langsa, hidup kita menjadi susah. Itu gara-gara maksiat. Bisa jadi sebagian dari teguran Allah bagi orang beriman. Tapi bagi orang kafir, ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan merasakan sebagian kesalahan mereka itu di dunia. Itu bentuknya adalah azab, muqaddimatul azab. Beda dengan para nabi. Kalau para nabi mendapatkan musibah itu untuk mengangkat derajat mereka. Itu beda. Kan ada ayatnya itu. Para nabi itu kan mendapatkan ujian dari Allah. Jadi ini fal qaum, manusia itu juwizu, diberikan balasan fid dunya, di dunia ini bi ba'di dzunubihim. Wadhalika kafin fi ihlakim, dan hal itu sudah cukup ya untuk kebinasaan mereka yang tadinya mereka dominan kemudian menjadi tidak punya kekuatan. Dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Yahudi itu kan menguasai sektor politik dan ekonomi di Madinah. Ekonomi riba. Sektor politik mereka mampu mengadu domba antara suku asli Madinah yaitu Aus dan Khazraj yang tidak pernah berhenti berperang. Sehingga mereka betul-betul menikmati kekuasaan di Madinah. Walaupun tidak dalam kuasa yang formal, artinya mereka bisa mengendalikan negeri Madinah. Karena orang-orang Madinah sendiri sibuk dengan perang. Ekonomi pun dikuasai sama Yahudi. Tapi begitu Nabi datang membawa kebenaran Allah, di mana mereka Yahudi itu sudah menyimpang dari kebenaran hukum yang dibawa oleh para nabi, walaupun mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa, dan Nasara Najran mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, tapi sebenarnya mereka telah berada pada ajaran yang menyimpang. Ketika Nabi membawa ajaran yang lurus, mereka tidak nyambung gitu. Mereka menentang. Yang pada akhirnya kesalahan mereka, dosa mereka, penyimpangan mereka harus mereka bayar mahal, di mana mereka tidak lagi mampu menjadi penguasa di Madinah. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu, ya manusia yang mana? Kalau dalam tafsir ini katakan manusia yang dimaksud sini adalah ahlal kitab, ahlil kitab. Kebanyakan ahli kitab itu wa ghairihim, ya berarti yang lain selain ahli kitab, ya semua berarti. Banyakan manusia itu sungguh fasik. Apa yang maksud fasik? Kharijuna anda dairatit ta'at wa ma'adinis sa'adat. Mereka sudah keluar dari lingkup ketaatan dan dari sumber kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan manusia ada di dalam menjalankan hukum Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka itu lebih memilih atau menginginkan hukum-hukum jahiliyah? Ini cara bacanya beda-beda nih. Qara Ibnu Amir membaca tabghun bitta alal khitab. Jadi bacanya apa hukmal jahiliyati tabghun. Kalau dibaca tabghun berarti kamu semua. Apakah kalian lebih menginginkan hukum jahiliyah ketimbang hukum Allah? Begitu. Kalau dibaca tabghun. Wa qara as-Sulami bi raf'i hukmu ala annahu mubtada. Imam As-Sulami bacanya dengan rafa hukmu. Kalau bacaan kita apa hukma nasab, menjadi maf'ul muqaddam dari yabtagun. Kalau dibaca hukmu jadi mubtada. Apa hukmul jahiliyati yabghun?
Jadi hukmu jadi mubtada, sedangkan jumlah yabtagun, jumlah fa'il fa'il fi maharofin jadi khobar. Wa qara Qatadah abi hukmi. Qatadah membacanya dengan menambahkan dengan pakai huruf ba. Abi hukmil jahiliyati yabghun bil ba'i al jarati badal al fa. Dengan adanya huruf ba, huruf jar sebagai ganti dari fa. Fa-nya diganti dengan ba. Wa quri'a, dan ada juga yang membaca fa hukmu bi fathil fa'i. Fa bi fathil fa'i wal kaf. Fa hakama. Ai afayat lubuna hakiman. Dengan patah fa kemudian kaf. Ai afayat lubuna hakiman kahukamil jahiliyah. Maksudnya adalah apakah mereka mencari hukum, mencari hakim seperti hakim-hakim jahiliyah. Wahya imma al-millah al-jahiliyah. Yang dimaksud hukum jahiliyah itu apa? Bisa jadi yang dimaksud hukum jahiliyah itu adalah al-millatul jahiliyah, praktek-praktek keagamaan orang-orang jahiliyah. Allati hiya mutaba'atul hawa al-mujibah lil mudahana fil ahkam. Yaitu praktek keagamaan yang mengikuti hawa nafsu yang akhirnya membawa kepada mudahan fil ahkam, meremeh-remehkan hukum, yang berarti dihukum rimba. Jadi yang kuat ya berkuasa atas yang lemah. Itu kan hukum jahiliyah maksudnya. Wa imma ahlul jahiliyah. Boleh jadi yang dimaksud dengan hukum jahiliyah itu adalah ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Qala Muqatil, Imam Muqatil mengatakan kanat baina Quraidah wan Nadir ma'un. Itu ma'un bukan? Hah? Apa? Dima. Ya benar ini, makanya saya lagi nyari. Saya mau cari akuran ini. Kanat baina Quraidah wan Nadir dima'un. Dulu di riwayatnya antara Bani Quraidah dan Bani Nadir ada hukum tentang, bukan hukum tentang, ini ada persoalan darah yang jadi persoalan konflik di antara mereka, ada yang terbunuh. Itu maksudnya dima. Jadi tuntut balas, bahasanya darah dibalas. Itu terjadi qabla ayyam atal Muhammad dan sallallahu, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad. Falamma bu'itsa, tatkala Nabi diutus, wa hajara ilal Madinah, dan Nabi hijrah ke Madinah, tahakamu ilaihi, mereka berusaha mencari hukum, berhukum kepada Nabi Muhammad. Faqalat Banu Quraidah, Banu Quraidah itu berkata, Banu Nadir ikhwanuna, abuna wahidun, wadiduna wahidun, wa kitabuna wahidun. Kata Bani Quraidah, Bani Nadir itu kan saudara kami, bapak kami, nenek moyang kami satu, keyakinan kami juga satu, kitab kami juga satu. Tetapi fa'in qatala Banu Nadir minna qatilan a'tauna sab'ina wasaqan min tamrin. Kalau Bani Nadir membunuh orang Quraidah, membunuh kami gitu, mereka membayarnya, memberikan kepada kami sab'un, 70 wasak min tamar, 70 karung korma. Wa in qatalna wahidan minhum, kata Bani Quraidah, dan jika kami membunuh satu orang dari Bani Nadir, akhadhu minna mi'atan wa arba'ina wasakon, mereka mengambil dari kami 140 karung korma, jadi separuh. Kemudian
Wa arusyu jarahatina ala nisbi min arusyi jarahatihim. Dan diat, arus itu namanya diat, denda. Jadi kan gini hukum itu, kalau orang membunuh kan dibunuh lagi. Kalau walinya tidak menuntut bunuh, wali itu bisa minta diat, namanya ganti rugi. Kalau ganti rugi atau ganti rugi itu separuh dari ganti rugi kepada kami, kata Bani Quraidah. Dia mintanya full, sementara kami dapatnya separuh. Kalau luka, ya orang kami melukai, mencongkel mata orang Bani Nadir 1, orang kami dicongkelnya 2, gitu maksudnya. Maka itu faqdi bainana wa bainahum, maka putuskanlah hukum di antara kami dan mereka. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, ana ahkumu, aku memutuskan annadamal qurazi kadamin nadiri, bahwa darah Bani Nadir setimpal dengan darah Bani Nadir. Laisa li ahadima fadlun alal akhar, tidak ada kelebihan atas yang lain. Fidamin, baik pada urusan nyawa, wala aklin wala jarahatin. Jadi luka juga sama. Kalau orang dilukai ya sama. Faghadiba Banu Nadir, lalu Bani Nadir marah karena kebiasaan ini merubah keuntungan mereka. Wa qalu, mereka berkata, la nardo bihukmika ya Muhammad, kami tidak terima hukum engkau. Fa innaka aduun lana, karena engkau adalah musuh kami. Fa anzalallahu ta'ala hadil ayah, lalu Allah turunkan ayat ini, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yakin, tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah. Fa innahum humul ladina ya'rifuna annahu la ahada a'dalu minallahi hukman wa la ahsana minhu bayanan. Karena mereka sesungguhnya tahu, orang-orang yang yakin akan kebenaran hukum Allah itu, mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun yang lebih adil dibandingkan Allah, dan tidak ada yang lebih baik penjelasan itu kecuali penjelasannya dari Allah. Rinciannya tuh seperti itu. Jadi nggak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Ini kalau kita ngeliat hukum sekarang nih ya, contohnya narkoba saja. Di Quran kan cukup kalimatnya, apa tuh ayat yang terakhir? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton. Udah dengan satu kata-kata khomer aja itu udah mencakup apapun jenis barang yang membawa kepada berpotensi menghilangkan kesempurnaan akal, itu masuk dengan kata-kata khomer. Tapi hukum kita, kalimatnya hukum manusia itu ngejelimet Pak. Kalau nggak ada disebut di situ, itu nggak masuk. Ini masuk nggak nih? Dulu hukum minuman keras, obat-obat terlarang. Ada lagi bahasa psikotropika. Kenapa? Obat-obat terlarang itu seperti apa namanya itu? Inek, ya. Tahu inek? Ekstasi gitu. Sabu, itu kan nggak masuk dalam sebutan obat-obat terlarang. Maka direvisi undang-undangnya menjadi psikotropika. Terus ada lagi, dulu yang ada artis kesangkut kasus, apa itu namanya? Udah nggak usah kenal lah. Jadi hukum manusia itu memang kudu tersebut kata-katanya. Kalau nggak kesebut ya berarti belum bisa jerat hukum. Padahal boleh jadi bahayanya lebih besar dari itu. Gitu. Itu hukum manusia. Selalu ada celah. Hukum Allah dengan satu kalimat sudah bisa menjaring semua. Pada undang-undang anti miras, anti minuman keras.
itu nggak masuk sabu, karena sabu bukan minuman, dia mah disedot. Kan kudu bikin lagi klausulnya. Itu pakai biaya, ente pikir nggak pakai biaya itu? Ngerubah nambahin satu kalimat aja, sidangnya berbulan-bulan, sekali rapat berapa duit tuh DPR tuh. Gitu. Emang ente main robah-robah aja. Dia mau ngerubah satu huruf juga miliaran. Kalau udah jadi belum tuh kepake. Itu buat manusia, hukuman manusia. Ini ayat ini sampai kapanpun relevan. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Man ahsanu aslinya la ahada ahsan. Tidak ada seorang pun yang lebih baik, tidak ada hukum siapapun yang lebih baik dibandingkan hukum Allah. Ya kan Allah yang tahu speknya manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya